Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriana. Saya dari kelas 5 PKMID. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah kapasitas seseorang dalam memahami, menafsirkan, dan memecahkan kode bahasa yang tertera pada teks bacaan. Ya, selanjutnya dengan membaca yang baik, kita akan bisa memahami isi dalam sebuah bacaan, atau kita dapat menanggapi sebuah komunikasi tertulis seperti email, pesan, atau surat, dan lain-lain dengan lebih mudah. Penggunaan keterampilan membaca sangat penting karena dapat menunjang kita dalam memahami sebuah informasi agar kita terhindar dari kesalahpahaman. Tujuan utama membaca yaitu menerima informasi dari sebuah bacaan atau dari sebuah teks. Dengan kita mengetahui tujuan dari membaca, kita akan lebih mengetahui apa sih isi yang terdapat dalam sebuah bacaan tersebut. Jenis-jenis membaca dibagi menjadi dua, yaitu level permulaan dan yang kedua yaitu level lanjut. Level permulaan itu sendiri adalah aktivitas membaca seseorang yang dilakukan dengan cara membunyikan sebuah kata atau sebuah kalimat sederhana yang dibacakan secara lantang sesuai dengan tanda jeda atau tanda baca seperti titik atau koma. Biasanya membaca permulaan ini dilaksanakan bersama-sama berada pada tingkat kelas 1 atau kelas 2. Selanjutnya yaitu level lanjut. Level lanjut itu dilakukan pada anak yang sudah lancar dalam membaca. Pelaksanaannya yaitu menggunakan cara membaca di dalam hati. Biasanya anak hanya ditugaskan untuk membaca di dalam hati atau memahami dari setiap baris per baris kalimat, dan mereka sudah bisa paham akan bacaan yang ada di dalamnya. Nah, untuk level lanjut ini biasanya digunakan untuk kelas 3 hingga kelas 6 SD. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi keterampilan membaca pada level permulaan. Yang pertama ada metode eja. Metode eja itu cara kita menyampaikan kepada anak. Yang pertama kita mengenalkan terlebih dahulu huruf-huruf sesuai dengan huruf alfabet. Ya, kemudian setelah anak sudah mengenal huruf alfabet dari A sampai Z, kita perkenalkan cara membaca eja kepada anak. Yang pertama seperti ini. Di sini kita akan mengajarkan kepada anak. Yang pertama ini ada B, A, C, A. Cara membacanya seperti ini. B, A, B, C, A, C. Baca. Itu adalah cara mempelajari metode eja kepada anak. Yang kedua yaitu menggunakan metode bunyi. Di sini anak ditugaskan untuk mengikuti apa yang kita ajarkan kepada anak. Ketika kita menyampaikan sebuah kata, anak itu dituntut untuk mengikuti apa yang kita baca seperti itu. Contohnya seperti ini. Ada kata buku. Nanti kita ajarkan kepada anak bahwa ini adalah tulisan buku. Buku. Anak ditugaskan untuk mengikuti apa yang guru katakan seperti itu. Ya, yang ketiga yaitu metode suku kata. Ya, di sini anak akan diajarkan berbagai suku kata yang sesuai dengan urut abjad alfabet. Ya, seperti ini contohnya. Ada B, bi, bu, be, bu. Selanjutnya ada ca, ci, cu, ce, co, dan selanjutnya sampai za, si, su, se, so. Itu sampai akhir. Nah, di sini ada contoh kalimat. Contoh kalimatnya itu tetap menggunakan suku kata. Baca buku, buku. Sehingga anak mudah membaca, mudah memahami bacaan yang ada pada tulisan ini. Ya, selanjutnya yaitu implementasi keterampilan membaca pada level lanjut. Ya, yang pertama itu adanya sebuah kelancaran. Ya, anak dikatakan mampu memahami bacaan apabila sudah dapat membaca dengan lancar. Contohnya seperti ini. Berkembang biak merupakan proses memperbanyak keturunan.
ada tanda titik di sini. Itu merupakan tanda jeda. Selanjutnya, proses perkembangbiakan hewan ada 3 macam. Berhenti, yaitu bertelur atau yang disebut dengan ovipar, kemudian melahirkan atau yang disebut dengan vivipar, dan yang ketiga yaitu bertelur dan melahirkan. Ketika anak sudah lancar dalam membaca, ia akan mudah paham dengan bacaan yang tadi sudah dibaca. Seperti berkembang biak merupakan proses memperbanyak keturunan. Nah, di situ anak akan paham bahwa perkembangbiakan itu adalah sebuah proses untuk memperbanyak keturunan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu anak mengetahui berbagai suku kata. Dengan anak mengetahui banyaknya kosakata, anak akan dapat lebih mudah dalam memahami sebuah bacaan. Contohnya seperti ini. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar, apabila dalam kata ini sampai sini, anak ada yang tidak tahu arti kata tersebut, untuk ditanyakan kepada gurunya. Apabila anak tidak mengetahui arti penjual, gurunya juga harus menjelaskan apa sih arti penjual. Penjual itu orang yang memperdagangkan jualannya seperti itu. Yang ketiga yaitu dapat menarik kesimpulan. Anak yang sudah lancar membaca atau anak yang sudah memasuki pada level lancar dalam membaca, ia akan dapat membuat kesimpulan dari banyaknya bacaan yang ada. Contohnya seperti ini. Indonesia memiliki banyak keberagaman, seperti keberagaman agama, bahasa, suku, ras, dan budaya. Meskipun memiliki banyak keberagaman, namun harus tetap saling menghormati dan saling menghargai. Sikap toleransi tersebut merupakan sikap yang sesuai dengan pengenalan nilai-nilai Pancasila. Nah, dari banyaknya bacaan di sini, beberapa kalimat di sini dapat disimpulkan bahwa meskipun di Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan, agama, ras, namun kita harus tetap saling menghormati seperti itu. Itu adalah beberapa implementasi cara belajar, cara membaca anak pada level permulaan dan pada level lanjut. Ya, itulah pemaparan materi dari saya mengenai keterampilan membaca pada anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.